Kita akan memantau proses rekapitulasi pemilu 2024 yang berlangsung di daerah dan juga nasional. Informasinya akan disampaikan jurnalis Metro TV Gali Saputra dari Semarang, Jawa Tengah dan Nurul Zenita dari KPU RI Jakarta. Kita akan ke Semarang. Gali, bagaimana proses rekapitulasi suara pemilu di Jawa Tengah hingga hari ini? Ya, selamat sore Maria dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa proses rekapitulasi hasil pemilihan suara pemilu 2024 hingga saat ini masih berlangsung di Jawa Tengah. Dan khusus di Kota Semarang sendiri berdasarkan informasi dari KPU Kota Semarang bahwa rekapitulasi di KPU Kota Semarang ini sudah selesai hari ini dan kemudian akan dilanjutkan di tingkat provinsi pada tanggal 9 atau 10 Maret mendatang. Namun begitu jika kita lihat dari situs kpu.go.id kami bisa mengetahui seperti apa proses rekapitulasi yang tengah berlangsung di Jawa Tengah, di mana saat ini sudah mencapai angka 88,88%. Dan dari total 117.299 TPS di kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah ini, jumlah suara yang sudah diinput atau yang berasal dari TPS ini sudah mencapai 104.253 TPS di berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan tentunya jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan proses input data yang masih berlangsung hingga saat ini. Dan dari situs ini pula kami juga dapat mengetahui seperti apa dominasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden, di mana di Jawa Tengah sendiri dari paslon nomor urut 2 ini perolehan untuk paslon nomor urut 2 mencapai 53,04% atau sekitar 10.825 suara, kemudian diikuti dengan pasangan calon nomor urut 3 yang mana memperoleh 34,28% dengan perolehan suara sekitar 6.998.000 suara. Kemudian untuk pasangan calon nomor urut 1 ini memperoleh 12,68% atau sekitar 2.558 suara. Dan selain adanya perolehan atau dominasi perolehan suara dari pasangan calon ini, kami juga dapat mengetahui seperti apa progres yang tengah berlangsung di berbagai kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Dan adapun tingkat tertinggi atau progres input suara ini terlihat di Kabupaten Kendal yang sudah mencapai 98,91%. Kemudian juga ada Pati yang mencapai 98,91%. Selanjutnya ada di Kabupaten Boyolali yang memperoleh 95,39%. Dan dari tiga kota ini kami juga mengetahui seperti apa dominasi perolehan suaranya, di mana di Kabupaten Kendal ini didominasi oleh paslon nomor urut 2, kemudian di Pati juga sama, dan perbedaan terlihat di Kabupaten Boyolali yang mana perolehan suara ini mengarah ke pasangan calon nomor urut 3 dengan perolehan sekitar 336 ribuan suara. Dan selain itu perlu dicatat pula bahwa kemungkinan angka ini terus berubah, mengingat kami tadi terakhir mengakses angka ini pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dan usai di perhitungan di tingkat kota ini nanti akan kami pantau kembali seperti apa proses rekapitulasi yang berlangsung di tingkat provinsi. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Semarang. Kembali ke studio Maria. Baik, dari Semarang kita beralih ke KPU Pusat. Nurul, usai menyelesaikan rekapitulasi PPLN kemarin, bagaimana perolehan suara sampai saat ini? Ya, Maria dan juga pemirsa, kemarin setelah menyelesaikan proses rekapitulasi dari PPLN, suara yang masuk ke data di KPU RI juga sudah bertambah. Sejauh ini sudah ada suara yang masuk ada sebanyak 78,10%. Dan dari angka tersebut, Paslon 02 Prabowo Gibran ini unggul dengan angka sementara 58,82% dan disusul oleh Paslon 01 Anies Muhaimin dengan suara sementara 24,49%. Dan ada di posisi ketiga yaitu Paslon 03 Ganjar Mahfud dengan angka sementara 16,68%. Sementara itu untuk perolehan suara sementara di DPR RI Legislatif Nasional ini dari website KPU sejauh ini prosesnya sudah mencapai 65,90%. Dan dari angka tersebut ada 5 partai teratas yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB dan juga Partai Nasdem. Untuk PDI Perjuangan sendiri suara sementaranya sampai saat ini ada di angka 16,39%. Di posisi kedua ada Partai Golkar sebanyak 15,05% dan selanjutnya ada Partai Gerindra sebanyak 13,3%. Setelah itu ada di posisi 4 yaitu PKB dengan suara sementara 11,53% dan di posisi kelima ada Partai Nasdem sebanyak 9,43%. Sebenarnya
rekapitulasi nasional ini sudah dimulai sejak Rabu lalu, yaitu dimulai dari PPLN karena PPLN lah yang dinilai lebih siap. Dan sejak Rabu lalu pada tanggal 28 Februari PPLN ini sudah memulai rekapitulasi nasionalnya di kantor KPU Pusat, dan dari 128 PPLN sudah ada 127 PPLN yang suaranya sudah direkap. Artinya masih ada satu PPLN lagi yang belum direkap, yaitu PPLN Kuala Lumpur, karena PPLN Kuala Lumpur ini masih harus melangsungkan pemungutan suara ulang. Dan pemungutan suara ulang atau PSU untuk PPLN Kuala Lumpur ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 dan juga 10 Maret mendatang. Setelah itu pada tanggal 11 Maret mendatang ini suara di PPLN Kuala Lumpur akan dihitung di sana, dan targetnya rencananya akan direkap suaranya di KPU Pusat pada tanggal 15 Maret mendatang. Dan kemarin proses rekapitulasi nasional untuk PPLN ini diselenggarakan selama 6 hari, dari hari Rabu sampai dengan kemarin hari Senin 4 Maret 2024 kemarin ditutup oleh PPLN Taipei. Dan saat ini KPU RI, KPU Pusat masih menunggu proses rekapitulasi berjenjang yang saat ini masih berlangsung di tingkat kabupaten kota ataupun provinsi. Untuk sementara itu, Maria, saya kembalikan ke Anda. Baik, laporan langsung dari Nurul Zenita dan juga sebelumnya ada Gali Saputra. Terima kasih teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.